Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para mahasiswa? Harapan saya semuanya sehat ya. Dan saya juga sehat nih ya. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Maha Pencipta bahwa kita sama-sama diberi nikmat sehat untuk mengikuti perkuliahan etika administrasi publik. Untuk selanjutnya mungkin secara sekilas saya akan berikan dulu materi-materi yang akan disampaikan menyangkut segi etika publik dan pelayanan publik, kemudian etika pejabat publik dan integritas pejabat publik. Insya Allah mudah-mudahan dalam rangkuman beberapa menit yang mendatang sesuai dengan kapasitas dari alat-alat yang saya miliki di rumah dapat Anda miliki materi yang padat. Baik, akhir-akhir ini di Indonesia etika publik itu banyak dikemukakan, banyak dibicarakan. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik. Ada juga mengira sebagai etikat bermasyarakat. Bahkan ada yang menafsirkan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika. Tidak salah, ya, tapi tidak memperhatikan latar belakang sejarahnya. Itu misalnya dari pengertiannya atau definisi daripada etika publik. Pengertian etika publik terkait langsung dengan pelayanan publik, terutama masalah integritas publik dari para pejabat, integritas pribadi di keluarga, dan teruji dalam kehidupan profesional. Jadi integritas publik secara pribadi itu dapat diuji di kalangan keluarga, kemudian juga dalam kehidupan profesional. Nah, terutama dalam keterlibatannya di berbagai organisasi. Ya, tentunya yang di luar keluarga, artinya di dalam organisasi, bisa organisasi publik, bisa yang mata kuliah kita publik, tapi bisa terjadi di organisasi lainnya. Ya. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi ini menjadi dasar dari integritas publik. Dan ada dua unsur di dalam etika publik ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Etika publik berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan bahkan korupsi. Jadi etika publik itu diperlukan untuk pembaharuan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, birokrasi yang berbelit, red tape birokrasi menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang, menyangkut kejujuran, keadilan, namun terutama pada sistem yang tidak kondusif. Sebetulnya banyak pejabat publik dan politisi yang jujur, ya, yang serius berjuang untuk kepentingan publik. Kemudian kita lihat apa sebenarnya penyebab korupsi. Pada era 10 atau 20 tahun yang lalu barangkali
korupsi itu terjadi dikarenakan pendapatan pegawai yang rendah. Tapi rumusan itu tidak bisa, tidak kena dengan situasi kondisi sekarang. Karena justru pejabat publik yang tinggi, yang memiliki nilai pendapatan yang tinggi, justru melakukan korupsi, melakukan penyuapan. Ya, jadi katakanlah definisi itu tidak bisa berlaku lagi. Nah, sekarang ada yang berpendapat bahwa lemahnya akuntabilitas dan transparansi menyebabkan korupsi. Nah, korupsi ini sudah memasuki segala bidang kehidupan, dari eselon paling atas sampai ke tingkat yang paling bawah, ya, dalam pelayanan publik, dari sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, bahkan lembaga keagamaan. Jadi korupsi tidak hanya menjangkiti political society, tetapi juga civil society. Nah, refleksi kritis atas memburuknya pelayanan publik ini dan integritas publik menjadi perhatian utama etika publik. Jadi, etika publik itu sangat peduli terhadap tindakan tidak berhenti pada nilai baik atau buruk. Jadi, saya ambil dari bukunya Haryatmoko. Beliau memperjemahkan etika publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi ini nanti kaitannya dengan atau relevansinya dengan customer services, ya, pelayanan prima, ya, pelayanan yang berkualitas. Jadi etika publik itu berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan relevan dan responsif. Maka relevannya di sini itu seringkali kebijakan publik tidak relevan, sebatas menguntungkan pembuat kebijakan, namun tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi etika publik merupakan etika sosial, bukan etika individu, yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat. Karena tuntutan etika publik itu kaitannya dengan kompetensi. Jadi pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, tetapi juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama terhadap masyarakat kalangan bawah. Etika publik ini merupakan refleksi kritis atau yang utama, yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Jadi, mohon para mahasiswa mensimak materi kuliah saya, dibaca dengan baik, kira-kira makna seperti itu. Jadi di sini makna luas dari kompetensi menyangkut the right man on the right place. Seseorang yang menduduki suatu jabatan sesuai dengan keahlian. Misalnya, seorang ahli agama tidak dapat menduduki jabatan sebagai kepala dinas PU atau sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa
profesionalisme merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi pejabat publik. Pada kira-kira berapa tahun yang lalu ada sidak dari pejabat Menpan ke daerah-daerah yang baru tumbuh, itu dijumpai. Karena syarat untuk suatu jabatan itu minimal harus sarjana. Di daerah yang baru tumbuh itu sarjana teknik jarang. Di sana adanya sarjana agama dan sarjana pendidikan. Bahkan sebagian terbesar waktu saya berada di Tanjung Pinang dulu, mereka tuh kebanyakan sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Nah, karena jabatan tadi syaratnya S1, sehingga pejabat Menpan itu menjumpai kepala dinas PU itu adalah SAG, sarjana agama. Apa yang mau dikata? Karena persyaratan jabatan adalah sarjana S1. Ya, di daerah yang baru tumbuh ya. Seperti itu. Itu dilema sekali. Ya. Di mana kompetensi itu sukar untuk dipenuhi untuk daerah-daerah yang baru tumbuh. Insya Allah pada masa depan ini akan bisa terpenuhi. Sekarang kita lihat indikator etika publik itu apa saja. Adanya kode etik yang merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Yang kedua, keramahan dalam bersikap membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ketiga, sopan santun. Merupakan sikap yang berdasarkan pada aspek nilai dan norma saat melayani publik, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, simpati dan empati. Sikap seakan-akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi, empati dan simpati itu adalah sikap seakan-akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simpati akan berlangsung ketika adanya sikap saling pengertian dan saling percaya, sehingga memudahkan dalam komunikasi. Selanjutnya adalah netralitas. Sikap yang tidak memihak atau tidak ikut berkompetisi, berkompetensi dalam kegiatan memungkinkan terjadinya pertikaian. Tadi terbesit kata-kata kode etik. Kita lihat sebenarnya pengertian daripada kode etik. Saya cari bahannya dulu ya. Kode etik. Jadi kode etik itu merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Itu kode etik. Sehingga suatu kode etik itu menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi tentunya, yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian kode etik yang lainnya yaitu merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, ya, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan
yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik. Apa tujuan kode etik? Tujuan kode etik adalah mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku. Kita lihat secara fokus kepada ANS, Aparatur Sipil Negara, ASN, Aparatur Sipil Negara, atau dulu dikenal sebagai PNS. Yang profesional, jadi PNS yang profesional, serta meningkatkan citra kinerja ASN di lingkungan kementerian, lembaga, Pemda. Jadi prinsip dasar kode etik yaitu ketakwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral, dan semangat jiwa korps. Nah, intinya di situ. Jadi dia pedoman ini. Kode etik ini pedoman. Saya tidak akan membahas mengenai kode etik pengaturan perilaku pegawai negeri, karena banyak sekali ya. Saudara bisa baca nanti dalam literatur yang ada di buku Lembaga Administrasi Negara tentang SANKRI, ya, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat sekarang kepada topik integritas. Sebentar, saya cari bahan. Di banyak negara demokrasi, integritas pejabat publik kadang-kadang dipertanyakan atas dasar dugaan keras, melakukan perbuatan kejahatan, atau membuat keputusan mengabaikan integritas, atau dugaan melakukan korupsi. Ya. Sebenarnya perbuatan mereka itu seringkali menghancurkan reputasi sebagai politisi, sebagai pegawai negeri, dan dampak lebih luasnya adalah hancurnya karir mereka. Sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana menilai integritas pejabat publik secara individu? Nah, siapa sih yang disebut dengan pejabat publik? Ya, menyangkut anggota parlemen, menteri, dan para pembuat kebijakan. Intinya itu. Nah, pengertian integritas ini menyangkut seluruh bentuk organisasi maupun profesi. Jadi yang menyangkut profesi, menyangkut organisasi. Nah, di situ ada integritas. Apa sih integritas itu? Secara umum, integritas diartikan sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, orang itu nampak bagaimana wujud keutuhan dalam berperilaku, bersikap, bertindak, mengambil keputusan, kebijakan, berprinsip, berlandaskan pada moral dan etika apa tidak. Nah, di sini pengertian integritas itu. Jadi dapat dikatakan integritas mencakup keutuhan, keterpaduan, kebulatan,
menyangkut dipercaya, kejujuran, dan ketulusan hati. Misalnya orang itu melaksanakan tugasnya dengan tulus tanpa pamrih gitu ya. Saya mengutip pendapat dari Frederick Six dan Leo Hubert. Kalau saudara ingin menilai integritas pejabat publik, ada dasarnya itu 5 perspektif. Kelima perspektif itu antara lain: 1. Integritas sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika secara konsisten. Dia konsisten tidak dalam perilakunya, dalam sikap tindaknya, dalam kebijakannya, dalam pengambilan keputusannya itu. Dia konsisten tidak dalam mewujudkan prinsip-prinsip moral dan etika. Yang kedua, integritas sebagai nilai spesifik. Misalnya apa? Tadi dia tidak pamrih gitu loh. Ikhlas. Misalnya apa? Tidak bisa disuap. Dia berbuat kebajikan, adil, jujur, dan bertindak mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, golongan maupun partai. Jadi, yang ketiga yang bisa dilihat adalah integritas sebagai kualitas tindakan yang sesuai dengan hukum dan peraturan sebagai suatu kewajiban moral. Jadi kita ini tunduk pada peraturan itu adalah merupakan suatu kewajiban moral. Moral obligation kalau dalam bahasa asingnya. Bukan karena takut, karena dipaksa dan sebagainya, tetapi sebagai kewajiban moral kita mentaati peraturan. Keempat, integritas sebagai kualitas tindakan yang sesuai dengan atau relevan dengan nilai-nilai etis dan moral, atau tepatnya tunduk mentaati nilai-nilai etis dan moralitas. Kelima, dilihat sebagai perspektifnya integritas sebagai perilaku yang berusaha keras menjadi teladan dan patut dicontoh. Nah, itulah rangkaian pandangan dari Frederick Six dan Leo Hubert. Kalau saudara ingin melihat integritas pejabat publik berdasarkan kelima perspektif tadi. Sekarang integritas yang wajib dijaga oleh anggota DPR RI. Nah ini, saya kutip dari 2 buku ini. Pengarangnya juga orang anggota DPR. Pertama adalah anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut atau yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ya. Nah, di sini jangan menunjukkan aroganisme sebagai anggota DPR, kemudian ya seolah-olah anggota DPR itu adalah warga negara kelas 1, ingin diistimewakan dan sebagainya. Ketiga, anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku secara umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR melayani kepentingan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya ada pejabat yang ingin menyelidiki seseorang, ternyata orang itu ada di tempat yang disebutkan tadi. Ya. Keempat, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Kelima,
anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang gimana? Landasan apa yang digunakan untuk melakukan perubahan ke arah budaya etika yang mendukung, menopang integritas publik? Pertama, harus ada aturan yang jelas bagi pelayan publik berupa prinsip-prinsip menghindari korupsi, menghindari pemborosan, menghindari kepentingan pribadi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, harus dibentuk komisi etika yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip etika tersebut. Tentunya dilengkapi dengan standar operating procedure atau SOP. Kedua, adanya transparansi agar sistem keterbukaan didesain secara jelas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Ketiga, pelatihan tentang prinsip-prinsip etika dan penerapannya diikuti oleh seluruh pegawai negeri. 4. Strategi komunikasi yang selalu menyiarkan hal-hal terkait etika publik melalui media massa. Kelima, untuk menjawab masalah-masalah etika dibentuk lembaga konseling. Keenam, memberi perlindungan kepada whistleblower. Nah, pada kuliah-kuliah yang lalu sudah saya jelaskan apa itu whistleblower. Itu orang yang meniup fluid ya. Kalau ada terjadi sesuatu tindakan negatif di kantornya dan dia sudah menyalurkan aspirasinya tentang hal-hal yang buruk ini supaya dihapus, tidak dilayani, tidak bertanggapan, naik lagi ke atasannya lagi, tidak bertanggapan, naik lagi ke menteri misalnya, tidak bertanggapan, maka dia teriak. Teriak kepada masyarakat luas gitu ya, melalui sosmed, melalui segala macam. Sekarang ini untuk whistleblower telah mendapatkan perlindungan. Ya. Zaman dulu kalau ada orang teriak begitu, kamu saya pecat kamu, ya. Saya pindahin ke daerah terpencil kamu, seperti gitu. Sekarang tidak dijamin. Ya. Kemudian ketujuh, penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran. Kedelapan, harus ada lembaga pengawasan independen. Nah, ini saya kutip dari Public Sector Integrity of Framework for Assessment dalam etika publik, bukunya Haryat Moko. Baik saudara, saya kira untuk kesempatan ini saya akhiri dulu. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Dan kita bisa jumpa secara normal di kelas lagi. Kangen kita ya untuk tatap muka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.